kan yang harus penduduk Indonesia banyak. Yes, gitu. Oke juga ya. Jadi kalau yang baik, kalau kamu tidak mau mendengarkan, ya udah nggak apa-apa. Saya next ke orang yang lain gitu loh. Cair. beli mobil baru dong dia. Kalau itu saya nggak tahu ya. Itu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pastinya, sehat sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi dengan kita, yaitu adalah Evolution Podcast. Nah Evolution Podcast. Nah, pasti banyak yang penasaran nih ya, di sebelah aku tuh siapa gitu ya. Karena kan di sesi-sesi sebelumnya itu sesi-sesi yang kita tuh udah ngundang orang-orang yang luar biasa gitu pengalamannya ya. Ya pasti ini juga lebih luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena beliau ini adalah salah satu orang yang baru banget mendapatkan appreciate dalam satu komunitas gitu ya. Dan yang pasti beliau punya banyak pengalaman juga yang berhubungan dengan insurance pastinya. Oke deh, nggak mau lama-lama, kita sama-sama kenalan dulu ya. Oke, halo Kakak Angel, gimana kabar? baik, Luar biasa. Dahsyat. Yes. Waduh, bukan main. Nah, ini Kak, boleh dong, kan katanya tuh tak kenal maka tak sayang. Boleh dong memperkenalkan diri dulu dong, Kakak ini siapa sih? Oke, ya. Saya Angela Lison. Saya di asuransi ini udah 7 tahun. Wih, 7 tahun. Baru 7 tahun. Baru ya, new ya. Karena ada yang lebih lama ya, Ci ya. Tapi 7 tahun juga 7 bukan waktu yang sebentar untuk bertahan di satu satu bisnis gitu kan. Boleh lanjut lagi, Cici. Awal mula saya masuk Prudential ya kayaknya ya. Jadi awal mula saya masuk Prudential ini sebenarnya saya ketemu yang rekrut saya ini tuh orang yang tak dikenal. Oke. Sebelum Cici kasih tahu nih lebih dalam, aku pengen tahu dulu Cici nih udah berumah tangga belum? Ada anak atau masih single gitu ya? Pasti banyak yang nanya kan, karena Cici cantik gitu. Oh iya, makasih. Boleh dong. Jara. Udah rumah tangga belum sih? Jujur ya, jujur. Oh, udah jujur. Udah. Jadi sebelum masuk di Prudential ini, saya sudah berumah tangga dengan status memang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, dengan guys. 2 anak. Dengan 2 anak gitu ya. Oke, dengan 2 anak gitu ya. Nah, 2 anak umurnya yang paling kecil? Pada saat itu sepertinya dia baru umur 6 tahun. Oke, saat ini udah 13 tahun berarti. Ya, benar. Oke. Berarti saat waktu baru pertama kali ditawarin si anak ini 6 tahun tuh SD. Ya, masih SD. Enggak sibuk, Cit, waktu itu? Sibuk ya? Sibuk. Tapi akhirnya kenapa memutuskan untuk oke lah, good lah nih, gue mau deh ikut lo nih yang ngajak gue gitu kan. Iya. Akhirnya gimana? Ada story sebelum saya masuk di bisnis ini. Jadi memang kebetulan saya ketemu leader saya nih ceritanya, leader saya yang namanya Chung Mary ini. Kita ketemunya di rumah sakit. Oke, Cici lagi ngapain? Nah, kebetulan saya itu lagi nganterin mama saya berobat. Oh, oke. Lagi berobat, jadi mama saya rawat inap. Ketemulah sama leader saya ini. Jadi awal itu kita ngobrol dulu dong. Dia ngobrol. Dia lagi jenguk nasabah. Kebetulan di sebelahnya ada mama saya. Dia ajak ngobrol. Habis itu ngobrol-ngobrol, saya masih di situ nih. Jadi mungkin dan saya nanya, tante sama siapa gitu, kok gak ada yang nemenin? Oh ada anak saya lagi pulang. Nah habis itu gak berapa lama saya muncul dong. Nah kenal lah dari situ. Pinter juga ya leadernya, dideketin orang tuanya gitu ya kan. Terus habis itu dikenalin nih. Ini orang asuransi. Kebetulan memang pada saat saya masuk berobat, saya memang pakai asuransi. Oke, Cici memang sudah asuransi. Sudah, jadi mama punya asuransi dan Prudential. Kebetulan Prudential. Ditanyain lah, asuransinya apa Prudential? Langsung deh
pertanyaan kedua, agentnya Agentnya? masih ada nggak? Agentnya masih ada nggak gitu ya? Terus Agentnya masih, tapi udah jarang kontak karena Oke. kebetulan kan kita dari luar kota. Iya. Nah, kebetulan ini udah di Jakarta, jadi nggak kontak. Nah, leader ini masuk nih, saya bantu ya. menawarkan diri, guys. Ya nggak sih? Saya Memang bantu mau apa Luar saya biasa loh. bantu Bener-bener, gitu. bener. Luar Oke. biasa ya yang di Ah. Prudential ini ya. Oke. Jadi segala sesuatu kalau jika ada kendala semua di-handle nih Oke. sama leader ini. Udah leader, dia bantu mulai dari klaim, yang reimbursement, Oke. semua berjalan dengan lancar. Oke. Habis itu udah deh, mulai deh ada tektokan, Oke. sering ngobrol, sering WhatsApp gitu ya. Sekitar kenal-kenal gitu 5 bulan, jadi dia ada datang ke rumah, ngobrol-ngobrol. Nah, mulai deh dari situ. Ajaklah jadi agent untuk masuk Langsung? Iya, Oke, setelah udah clear lah tuh udah klaim clear, mama lah ya. Dika udah percaya lah sama nih orang gitu ya kan. Ya, udah ada Udah trust. udah Iya, trust. pasti. Udah trust, ya kan? Di bisnis ini diceritain lah, di bisnis ini di Prudential ini bagus sekali, ya kan? Kita bisa membantu orang, katanya gitu. Saya dengar bisa membantu orang, ya benar juga sih ya. Kemarin kan saya Mama dibantu pun dibantu, juga, iya. ya, benar juga ya. Biarpun dia nggak kenal sama saya, Yes. tapi dia berusaha untuk kenal, dekat, dan akhirnya kita percaya gitu. Oke. Oke, memang dari sebelumnya itu saya sama asuransi itu cuman tahunya kulit-kulitnya doang. Oke. Jadi Kulitnya tuh kayak apa? kulitnya itu cuma luarnya asuransi. Pokoknya kalau masuk rumah sakit dibayar berapa nggak tahu. Oke. Cuma Cici nggak tahu. tahu tuh ada bisnisnya gitu. Nggak tahu, nggak Oke, tahu. oke. Cuma tahu Prudential itu kalau kita rawat di rumah sakit itu kita dibayar. Nah, setelah yang kejadian yang mama yang dirawat rumah sakit itu ternyata di dalamnya itu nggak sesuai gitu loh. Ada beberapa yang nggak di cover ceritanya. Oke. Karena masih plan yang lama. Lama, oke. Oke. Ya udah kita tetap ikutin ya alurnya. Nah, mulailah saya join, mencoba-coba mengikuti, pelajari polis. Oke. Di bawah bimbingan leader saya nih. Oke. Saya nggak ngerti, saya nanya. Saya nggak ngerti, saya nanya. Jadi dalam proses ini semua selama saya jadi agent, udah terekrut, mulai deh saya pelajari polis-polis. Kebetulan di sekitar saya ring 1 semua megangnya merah nih, Prudential. Enak banget, guys. Ya, Iya dong. terus. Jadi karena saya belajar, saya mau yang di sekitar saya ini, keluarga saya ini semua dibagusin manfaatnya. Yes, betul. Itu nomor satu dulu. Itu nomor satu dulu ya Benar. kan. Saya mau yang keluarga saya ini semua manfaatnya udah bagus Yes, gitu. yes. Gitu, oke. Habis itu iya, satu-satu saya lihat, saya pelajari polisnya, apa yang belum, apa yang enggak. Udah sesuai belum? Soalnya kan itu dibeli kan lalu-lalu ya, udah Iya, lama ya. iya, benar. Nah, yang namanya polis itu kan kita harus update ya. Iya. Kalau nggak update, jadinya ya namanya handphone ya, benar ya. Dulu Nokia, sekarang udah beda lagi, Banyak. Android Iya, gitu ya kan. betul. Nah, sama ya seperti polis. Jadi kalau menurut saya, ya udah dari situ saya belajar tuh. Saya belajar, akhirnya yang keluarga deket saya ini semua saya upgradein. Iya. Upgrade, memang ada beberapa case nih ya. Jadi pada saat udah di-upgrade, terjadi resiko. Jadi baru disaranin upgrade atau memang sudah diproses upgrade? Udah proses upgrade. Oh, good dong harusnya. Udah upgrade. Terus? Tetapi kan yang namanya upgrade itu ada masa tunggu. Oh iya, oke. Ya kan? Ada masa tunggu 12 bulan. Rupanya di tengah jalan itu ada resiko yang kita nggak tahu Yang nggak selama iya, ini. iya, iya. Jadi Terus? di pertengahan resiko ini adalah masuk rumah sakit. Oke, terus? Terdiagnosa penyakitnya lumayan berat. Aduh. Dipakailah kartu asuransinya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi yang sebelumnya bisa dipakai. Tetapi kan ada limit. Limit, betul. Jadi dia itu Senin masuk, Sabtu keluar. Senin masuk, Sabtu keluar. Selama sebulan limitnya habis. Oke. Oke. Nasabahnya menerima atau bagaimana? Menerima karena Oke. memang bukan kesalahan kesalahan saya, dari- iya. juga bukan kesalahan dia, tapi ya saya udah membantu, ya sebisa mungkin aja dipakai. Tapi itu satu pelajaran buat saya. Bener kan? Untung aja saya kemarin beberapa yang lain keluarga udah saya edukasi untuk upgrade, gitu. Nah, yang ini kebetulan karena limit tahunan udah habis, ya udah tahu dong ini kondisinya kan. Akhirnya memang panjang cerita, karena nggak bisa sesuai tagihan, ya udah akhirnya nggak berapa lama juga keluarga ini meninggal. Oke. Ya meninggal. Jadi oke, satu pelajaran buat saya. Oke.
Ada lagi setelah setahun. Meninggal itu akhirnya ada Cici bantu nggak UP-nya? Bener, ada. Oke. Jadi di polis itu ada namanya asuransi jiwa dong ya. Iya, betul. Asuransi jiwanya cair, semua Terus proses keluarganya berjalan gimana tuh, Ci? lancar. Ya maksudnya keluarganya ya terima. Happy lah ya pasti. intinya Maksudnya bisa membantu. Iya. Iya. Biarpun pada saat pengobatan nggak bisa membantu banyak, Full, tapi intinya selama dia punya polis ini nggak merugikan banget. Iya. Gitu. Jadi memang di sini tuh kita Edukasi penting ya. edukasi itu penting. Jadi kadang gini ya, banyak orang di luar sana nih, kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin edukasi, tapi mereka berpikir ntar dulu lah ya kalau gua ada uang, ntar dulu ya, masih sibuk nih, masih Iya, banyak yang benar. diurusin, masih Iya. harus ada yang diselesain. Padahal ya, resiko datang tuh nggak bisa kita yang lu datengnya ntar dulu kalau udah beres Iya, semua tunggu dulu, gitu nggak kan. bisa. Tapi itu kita memang harus kita selalu edukasi, walaupun edukasi. banyak orang di luar sana yang menilainya adalah lu tuh cuman Jualan. lu tuh cuman apa katanya dapat mau minta komisi gitu ya kan. kan? Aduh itu luar biasa sih ya perjuangan di lapangan sebagai agent insurance gitu. Tapi yang hebatnya adalah agent insurance tuh nggak semuanya Ya, seperti itu. dan nggak semuanya mereka mentalnya itu langsung drop gitu ya. Justru Bukan mereka hanya materi kalau yes. saya bilang. Jadi banyak agent di luar sana juga yang mungkin mentalnya nggak kuat. Jadi akhirnya di saat di-push dengan calon-calon nasabah atau nasabahnya Iya. dia yang kurang enak, dia langsung ngedrop. Mungkin gitu ya Ci. Benar-benar Mudah-mudahan- ada rasa down, Yes, ada betul. rasa Nah, baper, hebatnya gitu. Cici Angel ini ya memang salah satu agent yang nggak mental drop gitu Udah ya. tertempa ya. Wah, udah tertempa. Jadi ini yang bakal kita korek gitu ya. Akhirnya kenapa sih Ci lo nggak yang baperan orangnya, lo nggak yang maksudnya excuse gitu ya kan? Kok lu bisa gitu? Pasti kan ada something something alasan yang akhirnya lo nggak baper dan nggak excuse. Karena memang di otak saya mikir gini, hari ini saya memberi tahu pada saat kamu tidak mau mendengarkan, itu bukan salah saya, menurut saya ya. Ini saya tanamkan. Saya memberi tahu yang baik. Kalau kamu tidak mau mendengarkan, ya udah nggak apa-apa. Saya next ke orang yang lain gitu loh. Saya intinya saya udah memberitahu pada saat terjadi resiko yang paling bisa membantu ini yang program yang lo ambil. Tapi kalau misalnya lo nggak ambil ya udah gitu loh. Kita kan nggak bisa memaksa orang ya Yes, kayak betul. gitu ya. Yang pasti kita sudah memberitahu, even dia mau menerimanya negatif atau positif itu hak mereka. Itu hak mereka. Kita nggak Betul. memaksa. Gitu. Makanya akhirnya si Cici ini mentalnya nggak gampang drop ya, karena kan nggak cuma lo doang nih yang gua Iya. kasih tahu, Iya. masih banyak yang lain Iya. yang harus gua Penduduk kasih tahu. Indonesia banyak. Yes, gitu. Oke juga ya. Jadi Kalau jadi misalnya jangan saya pakai udah deh. kasih tahu, ya udah saya next lagi ke Yes, orang betul. lain. Yang gitu penting loh. saya udah kasih tahu tante Om ya. Uh-uh. Even tante Om mau terimanya bagaimana, hak tante Om gitu ya. Iya, benar. Karena masih banyak nih di belakang saya yang harus saya kasih tahu gitu ya. Jadi Iya, saya nggak iya, mau iya. fokus ke situ Iya. ya. Oke, good. Itu sih. Lanjut Ci. Kalau bikin maksudnya mental Iya, ya, iya, kayak iya, gitu. iya. Kita itu tanamin Iya, terus. iya, iya, Ya, iya, intinya ada beberapa case tuh ya misalnya saya udah pernah ngurus yang memang udah upgrade Yes. yang membuat saya yakin di bisnis ini sama asuransi ini saya percaya banget. Karena kebetulan ada nasabah juga, dia baru upgrade nih dari yang polis sebelumnya. Dia upgrade itu 11 bulan deh. Akhirnya dia terjadi resiko. Oke, belum bisa Terjadi. juga dong dipakai. Iya, bisa. Kebetulan itu bisa. Oh, sakitnya bukan yang 1 tahun. Lumayan. Itu sakitnya termasuk Oh, sejenis- mungkin yang 3 bulan itu ya dia jatuhnya. Iya, Oke, kritisnya, kritis, tapi lumayan kritis kritis. yang 3 bulan. Iya, benar, udah Udah lewat stadiumnya 3 akhir dong Enggak, jatuhnya. itu masih awal. Oh iya. Masih awal. Jadi ceritanya masih nol gitu ya kan. Akhirnya dia klaim, dibayar tuh. Dibayar, rumah sakit dibayar, dan kebetulan nasabah ini punya manfaat yang lain. Oke. Punya manfaat kritis. Oke. Jika terdiagnosa kritis kan ada sejumlah dana yang cair ke rekening. Iya. Nah, ini cair nih, ada sekitar seeman lebih. Dan benar Prudensial mencairkan dan orangnya masih hidup Oke. dan masih menjalankan aktivitas. Saat ini Saat ini juga masih ada tapi cair akhirnya. cair. Beli mobil baru dong dia. Kalau itu saya nggak tahu ya, itu cerita nasabah. Intinya terserah nasabah. Yang penting Intermezzo, saya intermezzo. sudah membantu dia Semaksimal semaksimal mungkin. mungkin. Betul, Ya, sampai pada akhirnya- saat dia ada terjadi Resiko. ini, dia udah nggak pusing dengan tagihan. Iya, setuju. Nah, itu benar.
Makanya di mana di satu sisi orang harus fokus berobat. Iya. Di satu lagi kalau misalnya dia tanpa asuransi, dia harus mikirin tabungan dia yang terkuras. yes, betul Nah, banget. kita itu fungsi sebagai ajudan asuransi, yaitu kita edukasi orang. Iya. Setuju. Gitu. Di luaran sana saya banyak ya edukasi ya. Misalnya gini, kamu tidak mau mengambil asuransi, ya kan? Gak apa-apa. Tapi kamu harus ingat, pada saat terjadi resiko, siapa yang akan membantumu? Iya, betul. Oke, lu bilang saudara, keluarga, teman dekat semua. Bisa nggak dia mengcover semua? Paling dia cuma bisa kasih kamu 1 juta, 2 juta, Iya. 5 juta. Atau jeruk sekilo gitu. Ya. Atau datang membawa Kasih apa bolu. gitu. Oh, betul. Kalau misalnya tagihannya 500 juta, kamu mau dari mana? Nah, sekarang ini kan kamu cuma bayar sisihkan misalnya 10-20%. Iya. Atau semampu kamu deh. Kita kan masih banyak ya produk atau apalah yang manfaat yang bisa kamu ambil. Ya sisihkan, apabila terjadi bencana kamu bisa pakai. Iya. Gitu. Betul Itu sih banget, betul saya banget. edukasi. Jadi semua tergantung dari niat di hati kita ya untuk membantu, menjelaskan edukasi ke mereka itu dari hati nggak sih gitu ya. Jadi sebenarnya even ada beberapa oknum yang cuman mikirinnya komisi atau ini apa namanya Keuntungan sesaat, keuntungan reward. buat pribadinya, tapi kita sih berharapnya orang yang menerimanya tetap positif ya, karena di luar sana tuh yang nawarin asuransi apapun itu dan yang menjelaskan edukasi tentang apa proteksi gitu ya, itu tuh sebenarnya niatnya baik sih ya, niatnya baik gitu ya. Jadi tergantung dari penerimaannya. Tapi kita berharap sih semua orang menerimanya positif ya, menerima positif. Karena resiko kita juga nggak pernah ada yang tahu, dan yang pasti kita juga ini nggak pernah mau mendoakan yang buruk pasti. Bener. Karena hal apa yang kita berikan yang buruk akan kembali kita ke buruk, bener ya? Hal apa yang kita berikan yang baik akan kembali kita ke baik lagi. Makanya kalau kita memberi sesuatu hal, mengedukasi orang yang baik, itu pasti akan kembali ke kita lagi. Yes, setuju banget gitu ya. Oke. Nah, Angel, kalau tadi kan udah jelasin nih Cici untuk saat klaimnya ada yang beberapa ada yang ditolak malah, bukan ditolak sih, lebih kayak masa tunggu lah ya. Ya, masa tunggu. Terus ada lagi yang klaimnya sampai 1 miliar cair gitu. Banyak kan malah tadi aku bilang beli mobil dong. Karena ternyata orang yang divonis kritis tuh bukan orang yang bukan yang udah besok tinggal meninggal. Besok tinggal meninggal, bukan enggak ya, Ci, juga. ya? Makanya di ini saya cerita, dia masih melanjutkan hidup tuh. Bener Nah, banget. pada saat melanjutkan hidup, dia pasti masih butuh uang. Yes. Oke? Kalau misalnya aktivitas dia terganggu, berarti otomatis dia nggak kerja dong. Iya. Penghasilan otomatis menurun dong. Pasti. Nah, gitu. Sedangkan pengeluaran nggak bisa diturunin tuh. Pengeluaran nggak bisa diturunin. Harus Nah, terus berjalan. Karena perusahaan asuransi prudensial mencairkan sejumlah, berarti dia kan hatinya tenang. Iya, betul. Untuk dia istirahat, fokus penyembuhan, benar nggak sih? Iya, betul. Nah, Setelah itu, nanti dia pelan-pelan recovery. Ya mungkin masih bisa melanjutkan aktivitas. Iya. Ya udah itu lain cerita lagi. Iya, ya kan? Tapi setuju. intinya pada saat terjadi resiko itu, hatinya tenang, fokus berobat sampai dia sembuh. kan gitu ya. Nggak lagi dia pikirin, aduh besok anak gue Iya, cicilan sekolah gimana? duitnya dari mana, terus cicilan bini gue ntar dari mana gitu ya. Dia nggak ada pikiran lagi kayak gitu ya. Aduh, sebenarnya enak loh edukasi seperti ini ke orang yang mindsetnya tuh bener-bener insurance minded gitu ya. Tapi banyak Tapi sekali di luar sana belum banyak. Dan itu Makanya PR kita ya. Yes, betul. PR banget. PR. Ya intinya kalau misalnya ditolak orang, ya udah nggak apa-apa. Itu bukannya dia nolak kita, tapi itu semua sejenis penundaan. Nunda aja. Yang penting kayak tadi lo bilang Ci, gue udah berusaha menyampaikan hak lo menerima dengan seperti apapun. Yaitu menerimanya dengan itu balik lagi hak lo iya, gitu kan. Kembali ke nasabah. Iya benar juga sih, benar itu. Nah, kalau tadi bicaranya adalah lo bantuin klaim nih Ci, bantuin klaim begini-gini segala macam. Nah, kan katanya tuh jalanin di sini kan udah berapa lama di bisnis ini? 7 tahun. Oh iya 7 tahun ya, sorry 7 tahun gitu, seumur anaknya sekarang udah 13 tahun gitu kan. Nah, kan pasti kan lo nggak cuma nemuin nasabah-nasabah dong. Membangun bisnis ini kan juga nggak yang mudah dong Ci, selama 7 tahun gitu kan. Orang karyawan kalau kerja 7 tahun tuh kan kayaknya dia udah yang hatam gitu ya, hatam dengan
model apa sih pikiran bosnya belum ngomong aja dia udah tahu nih ngegambar bosnya bakal ngomong begini gitu Itu kan. kalau karyawan ya. Itu kalau karyawan. Kalau ini kita. Nah, maksud gue deh, gue mau nanya nih Ci, dalam arti selama 7 tahun ini keluh kesah dalam menjalankan bisnisnya tuh gimana? Terus kira-kira apa sih yang bikin dirimu tuh akhirnya, wih oke banget ya, wah puas banget ya, wah pokoknya ya gue pokoknya di sini udah full time and full heart gitu ya. Nah coba deh, mau denger gitu Ci. Kalau misalnya ngomong full heart, full time, itu berat ya kita ya sebagai ibu rumah tangga ya, apalagi ya kan. Anak dua Tetap, lagi. anak dua. Anak 3, sama suami. Wah, susah Ya, ngomongnya. intinya kita harus membagi waktu, ya kan. Memang pintar-pintar bagi waktu. Keluh kesah pasti ada, karena kita banyak nih yang harus di listing ya. Iya. Entah yang kerjaan nganter anak, ngurusin anak, atau ada yang dari keluarga, pasti ada lah ya. Tapi maksudnya gini, karena kita udah di bisnis ini, kita harus tahu apa yang harus kita lakuin. Kita tahu apa yang harus kita lakuin. Iya. Jadi sebisa mungkin kita atur waktu, ada waktu untuk prudensial. Gitu. Itu penting sih, maksudnya ada waktu untuk prudensial. Ya keluh kesahnya gimana? Itu kalau keluh kesah Gak mungkin kan lo jalanin seneng aja setiap hari seneng pasti. happy, nggak mungkin. Biasanya kita sebagai asuransi kan ada janji temu dong. Iya. Nah, janji temu dengan calon nasabah, prospek, calon nasabah, nasabah, ya kan. Nah, yang namanya janji temu ini nggak segampang itu. Hari dijanji langsung iya, belum tentu, itu udah pasti. Bisa next lagi. Nah, itu dikerjain dengan sabar. Atau misalnya nih, udah oke nih, dibatalin lagi. Nah, kita nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Ya udah, kita buat lagi janji lagi. Nah, gitu. Itu penting banget sih. Maksudnya itu menjaga. Ada titik lo bikin bete nggak sih? Apa itu kan sebenarnya kalau kayak gitu ceritanya kan banyak dialamin orang nih. Iya. Nah, maksudku tuh dirimu tuh mengalami yang benar-benar bikin bete. Kan kita manusia biasa ya. Iya. Contohnya misalnya kayak gue nih kan. Ya ampun. Kemarin klaimnya gue udah berjuang nih, fight gitu. Iya. Kok bicarain klaim lagi? Sorry, bisnis. Misalkan, aduh, padahal gue kurang apa ya, ini bisnis begini, tapi kok ternyata ini begini ya gitu. Maksudnya itu yang bete banget. Pernah nggak sih di kehidupan sehari-hari Kalau bete banget mungkin dari sisi nasabah ya, sama tim sih nggak begitu sih ya di saya ya. Kalau dari segi nasabah mungkin aja ada ya. nih ya nasabah. Apa coba cerita? Kalau dari nasabah itu kan kita udah edukasi nih, kita udah kasih tahu. Tiba-tiba dia mau tutup polis. Mungkin gitu. keuangannya lagi kurang oke. Mungkin keuangan kurang oke, ataupun dia merasa yang kemarin saya katakan, apa mungkin dia lupa kali manfaat yang dia ambil dia menyalahkan kita gitu. Bisa jadi juga, pokoknya intinya dia mau tutup polis. Atau karena repricing dia mau tutup polis, itu juga ada. Kesel lah ya. Ya nggak apa-apa, tapi kan waktu itu kita udah bantu dia ya. Dan kalau misalnya memang orang udah mau tutup polis, dia udah fix mau tutup polis, ya udah kita terima aja gitu loh. Memang kesel dong. Ya, pasti. Maksudnya udah jadi nasabah nih, kita udah edukasi sebelumnya, tiba-tiba marah-marah lagi ke kita gitu. Terus udah ujung-ujungnya diputus polisnya. Ya ujungnya diputus polisnya. Bete ya. Bete. Kesel lah pasti. Justru itu agak ini ya, kalau ada yang nutup polis ini, saya jadi merasa saya salah apa sih? ya? Gue Kenapa sih dia harus maksimal gitu iya, bantunya, gitu loh, kita gitu udah ya. bantu gitu. Atau saya ada mis-selling kah? Kayaknya enggak gitu loh. Tapi lu pernah tanya nggak hal itu ke si yang bersangkutan gitu? Pernah. Terus jawabannya? Jawabannya karena mungkin dia emosi ya kali ya. Pokoknya intinya saya mau tutup polis deh, katanya gini. Dia nggak tahu ya emosinya sama lo atau sama orang Ya, atau gitu sama ya orang kan? lain, atau dia atau dengar sama dari agent pihak mana, lain. tapi intinya udah saya mau tutup polis katanya gitu. Intinya Cici kena dampratnya aja gitu Iya, ya. kita kena dampaknya, nggak tahu deh dia dapat dari mana. Iya, Atau iya. mungkin dia ada yang asuransi sebelah lebih murah kah? Gitu. Atau mungkin iya sih. Tapi dia untungnya ngomong ya. Nah, dia ngomong. Ada nasabah yang nggak pakai ngomong, Ci. Tiba-tiba langsung pindah polis. Coba lucu kan nih gitu. Bener, itu juga ada di Ada saya. ya? Ada ya? Jadi dia udah kayak diambil di asuransi sebelah, udah masa 2 tahun Iya. lagi, tiba-tiba dia nutup di kita. Iya. Oke. Oh, itu sakit banget loh. Itu saya cuma bilang kayak gini. Saya cuma bilang gini, oke, kalau misalnya kamu merasa asuransi kesehatan kamu masih oke, kamu mau pindah, is oke. Saya nggak bakal melarang. Itu menjadi resiko kamu. Pada saat terjadi resiko, itu udah tanggung jawab kamu ya. Saya pasti kasih tahu. Kalau lu merasa yakin, saya juga ya karena lu udah kasih tahu karena efek lebih murah. Itu aja sih. Iya.
ada gue baru ngalamin sih satu itu beneran. Tiba-tiba surrender, kita kan diinfo dong kalau surrender. Telepon, komunikasinya enak, bener, nggak pernah bermasalah. Klaim istrinya benjolan pun oke. Kita bantu Di ya. cover gitu kan. Nah, kok tiba-tiba pindah sih? Kenapa? Ada yang salah ya? Terus jawabnya cuma enggak, ini saya pilih yang lebih murah aja di asuransi si ini. Tapi nggak cerita ke kita Enggak. ya, benar. Karena tiba-tiba langsung reportnya surrender. Iya. Tapi ada salah nggak sih saya gini? Enggak ada salah kok. Kita cuma pilih yang lebih murah aja. Benar-benar. Oh, Dia iya, cuma oke, bilang oke. karena dia pilih yang lebih murah. Karena dia merasa kesehatannya masih oke. Cuma ada beberapa nasabah yang saya udah kasih tahu, kamu udah pernah ada riwayat loh. Kamu ada resiko di asuransi sebelah, nanti akan nggak dibayar. Tapi karena mereka hanya lihat murahnya, ya kita juga nggak bisa maksa. Itu kan karena kantongnya nasabah ya. Iya, itu hak mereka sih ya. Cuman nggak bisa. Mungkin pembelajarannya adalah kalau bagi yang denger nih, yang bukan, maksudnya yang bukan agent tapi memang nasabah ya, mohon kiranya bisa menghargai perasaan kita gitu. Dalam arti sebenarnya kalau mau ngomong surrender atau mau ngomong sorry ya gue lagi butuh yang murah gitu ya. Kita pun bukan orang yang jahat bukan yang jahat pemikiran gitu, dalam arti kita pasti nerima dan kita pasti akan bantu ya udah kasih solusi. Ya udah. Kalau memang di sini nggak ada solusi, kita nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin juga mereka berperilaku seperti itu bukan mereka mau jahat ke kita juga kali ya Ci, tapi mungkin mereka menjaga ya, menjaga supaya ya udah sih, supaya nggak ngerepotin mungkin gitu ya Pak. Tapi sebenarnya semua hal itu apapun itu lebih baik yang ngomong lah ya. Iya benar. Gitu. Oke. Ya itu sih paling itu. Kalau dari tim ya tim sih, kalau dari saya tim ada. Kalau tim ya biasalah ya, masih awal-awal kita butuh coaching terus gitu ya. Yang namanya ada ininya dong Ci. Ada lika-liku. Ya, lika-liku pasti ada. Maksudnya kita ajak dia ke bisnis ini, ya kan. Kita pengennya dia ngikutin sistem, ya kan. Tapi mungkin di satu sisi dia ngikut sistemnya itu on off gitu. Padahal sistem itu bukan untuk kita, bukan, tapi padahal untuk justru dia untuk, gitu ya. Iya, untuk dia berkembang di bisnis ini. Kalau dia nggak ngikutin sistem, akhirnya nanti dia lari dari jalur. Yes, gitu betul. Loh. Nah, itulah PR kita sebagai yang merekrutnya, dalam arti harus lebih effort ya. Benar, karena kita effort. Beda kepala isi beda. Benar. Pasti. Jadi harus benar-benar kita menjadi asa putih ya. Karena kan Karena kan memang bukan bos ya. Kita lebih ke yang tim gitu ya. Ya, bukan bos, kita partner. Iya, jadi kita partner. Benar-benar effort, perasaan tuh luar biasa, guys. Iya. Itu perasaan ya kan, yang kita yang sebagai leader, yang kita ajak untuk rekrut, ya kan. Udah bagus dia mau dengerin kita, ya kan. Saran kita dia denger, dia dilakuin, itu bagus. Udah bagus banget itu. Itu bagus, ya kan. Tapi kalau misalnya dia nggak lakuin, ya kita kembali lagi nanya, kenapa kamu nggak jalanin gitu ya kan. Ya kita ya jadi pendengar setia lagi. Kalau memang masih bisa diarahkan. Tapi kalau nggak bisa diarahkan, ya udah, biarkan dulu dia bertahan di sini. Ya kita next lagi. Nah, benar. Nah, mungkin kita nggak maju-maju gitu kan. Sumpah gue seneng nih podcast yang sekarang. Saya kayaknya benar-benar yang mencurahkan isi hati gitu ya kan. Karena kita juga nggak naif ya. Kita manusia biasa. Kita bukan maksudnya bukan se-perfect itu angel. lah. Ini kan namanya angel lah. Kita kan angel gitu kan. Yang dimana perasaannya itu ditempur kayak apa ya nggak akan ini gitu. Nggak juga. Pasti ada. Soalnya saya pribadi juga mungkin sama leader saya juga sama saya seperti itu gitu ya. Ada saat mungkin di mana saya lagi down. Tapi kalau saya lagi down gitu ya kan, setelah saya tenang, saya pasti akan call back leader saya. Saya salahnya di mana ya kira-kira ya? Coba kamu evaluasi saya. Gitu. Kalau yang gitu enak tuh Ci, ya kan? Tapi memang nggak semua orang bisa. Cuman mungkin dia nggak sadar. Ada yang gengsi. Cuman memang kita kalau misalnya ada stuck di satu sisi gitu ya, kita harus tanya sih, salahnya di mana ya? Kenapa ya kita stuck ya? Coba kamu point of view dari kamu ke aku apa gitu loh. Kira-kira apa gitu. Saya sih akan menanya sih. Karena bukannya gengsi atau apa. Kalau saya nggak nanya, ya kayak orang sesat di jalan. Sesatnya mau malu bertanya, sesat di jalan. Betul. Setuju banget. Jadi
di sini tuh kayak Ci Angela tuh pemikirannya udah banyak banget ya, ngurusin rumah tangga, ngurusin nasabahnya, Iya. ngurusin lagi yang namanya timnya gitu ya. Jadi kadang juga kan apalagi perempuan ya, apalagi perempuan ada momen 1 bulan sekali tuh menstruasi gitu kan. Moodnya Itu swing ya, hormonnya moodnya luar biasa swing gitu kan. Jadi nggak bohong lah kalau you punya momen yang dimana akhirnya kesal gitu-gitu kan ya. Nah itu manusia pasti ada. Manusia pasti ada. Jadi ya kita kalau misalnya lagi down, ya udah kita diem dulu sehari. Diem dulu. Besoknya lagi kita bangkit lagi. Oh, kita tetap mikirin bangkit. lagi semangat. Tetap bangkit ya. Kalau misalnya nggak bangkit lagi ya udah kita cari teman ngobrol gitu ya, tanyain. Pasti yang lalu ajak ngobrol siapa? Kalau untuk soal kerja pasti leader. Oh, balik ke leadernya lagi. Balik ke leader. Iya. Memang leader ya tempat curcol lah intinya kayak Iya, gitu iya, ya. Maksudnya kita nanya ini nextnya gimana? Karena kan memang panutannya dari leader kan. Dia yang ngajarin kita dari awal yang kita nggak bisa jadi bisa ya pasti balik lagi. Karena dia lebih berpengalaman, hitungannya seperti itu. Betul, setuju banget. Kita tuh berapa lama sih nih podcastnya? Selamanya aja lah ya, nggak apa-apa. Kita bisa Ci Angel nih hari ini untuk podcastnya. Nah Ci, kalau tadi udah sharing gitu keluh kesahnya, lika-likunya ya, terus sampai akhirnya Cici bisa di titik yang sekarang. Aku pengen tahu dong 7 tahun ini kehappian apa sih yang Cici udah dapat di bisnis ini? Jujur ya, kalau di bisnis ini ya, yang paling buat saya ini karena kita bisa bantu orang tanpa kita, maksudnya gimana ya, bukan dalam bentuk materi. Bukan dalam bentuk, tapi kita contoh nih ya, kita edukasi. Kita edukasi supaya, contoh nih satu keluarga, kita edukasi dia supaya dia punya proteksi. Iya. Benar nggak sih? Pada saat terjadi resiko, kalau misalnya dia nggak punya proteksi ini, mungkin nggak kitanya kasih berapa puluh juta membantu kan nggak mungkin itu terus loh. Jadi maksud saya itu saya nggak bisa memberi dalam bentuk materi. Tapi saya kasih proteksi, intinya seperti itu. Saya edukasi proteksi lewat menjembataninya lewat si prudential gitu ya. Itu yang memang bikin Dika happy. Iya, jadi saya bisa membantu. Ya namanya kan di mana-mana orang bilang sharing is caring ya. Jadi itu sejenis ya caring saya kepada orang-orang yang saya share gitu loh. Oke. Jadi membantu intinya. Happy bisa bantu banyak orang. Oke. Tanpa materi gitu loh. Oke, tanpa materi. Karena kalau Tuhan memberikan jembatan lewat kita ya mungkin ya. Oke. Kalau bicaranya apa sih yang udah Cici dapat di bisnis ini selain dari yang bantu orang ya? Misalkan kayak yang tadinya gue nggak pegang, jujur pribadi nih nggak punya handphone iPhone, jalanin di sini punya handphone iPhone. Nah, itu ada nih terjadi di salah satu tim saya. Jadi yang gini, saya ajak dia di bisnis ini, biarpun dia ada kesibukan lain, tapi karena dia punya nasabah juga, dan dia ngomong seperti ini, memberi dampak. Maksudnya ekonominya sebelumnya cuma segini, ya bisa ada kenaikan. Nah, itu lo happy ya, Ci? Nah, itu happy karena memberi dampak buat orang lain. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi, benar. Dan menjadi lebih baik. Yang ngomong, aduh Ci, saya seneng banget loh. Coba ada transferan ini tiap hari masuk, tiap minggu, ya kan? Angka segini ini aja, saya udah nggak usah kerja lagi katanya gitu. Nah benar, makanya kan kita ajak orang di bisnis ini supaya kamu jadi lebih baik ekonominya. Berarti yang memberi dampak lebih besar kepada kamu. Iya, oke, good banget ya dari membantu orang, nasabah-nasabah sampai dia bisa tercover saat resiko terjadi dan bisa membantu orang untuk memperbaiki perekonomiannya, macam pemerintah di kau ya. Gitu ya. Nah, jadi clear banget gitu ya Ci Angel untuk hari ini. Kenapa? Karena memang kita ini butuh orang-orang yang kayak Ci Angela ini untuk memotivasi gitu, dalam arti saat teman-teman ngedrop, saat teman-teman lagi hilang feeling di bisnis ini gitu ya, atau hilang feeling dengan beberapa calon nasabah ataupun yang udah jadi nasabah gitu ya. Nah, kita dimotivasiin lagi nih bahwasanya motivasi. Yes, kita itu di sini bukan semata-mata dinilai hanya dengan materi. Benar. Melainkan kita ini di sini membantu tulus, ikhlas. Karena apa? Karena kita mencari keberkahan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Cakep. Setuju.
kayak Zara lebih keren banget. Clear banget nggak sih itu, Ci? Jadi jangan lupa terbagi dua ya, Ci. Guys, jadi balik lagi ke Ci Angela nih ya, Ci. Kalau tadi kita udah cerita segala macam gitu ya. Nah, aku pengen dong dapat satu closing statement dari Ci Angela yang dimana buat para Evolution Podcast akhirnya dengan ngelihat Ci Angela yang di YouTube sekarang nih akhirnya gua dapet nih. Iya nih, gua harus kayak gini membantu gitu. ya kan, Ya, Ci, membantu mulai orang, closing. membantu diri sendiri. Dari saya closing statement sebagai agen asuransi nggak melulu tentang materi, tetapi hati yang tulus untuk membantu nasabah. Ingat, kita tangannya di atas, kita memberi bukan meminta. Itu aja closing statement dari saya. Waduh, keren banget. Kita itu harus selalu mengedepankan tangan di atas memberi, jangan tangan di bawah meminta. Begitupun bukan soal materi ya, tapi berbagai macam hal yang ada di kehidupan pastinya. Oke, Ci Angela, thank you banget untuk hari ini. Kita Ya, minum sama-sama. bareng-bareng dulu yuk. Nah, Oke. ini dari kita punya Evolution. Enak banget. Oke deh. Thank you. Terima kasih banyak untuk hari ini, Ci Angela. Semoga yang membalas semuanya itu adalah Tuhan Amin. dengan yang pasti keberkatannya ya. Dan sukses terus jalanin di bisnis ini. Sukses amin. terus dalam Sukses kehidupannya ya. Jangan sampai drop. Kalau udah drop mental pasti drop ekonomi. Benar. Jangan sampai ekonominya drop, Iya. buru-buru lihat lagi ya podcast-podcastnya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Kak Angela. Kita tutup podcast hari ini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat di bawah ya. Dan yang pasti jangan lupa di like, share, dan yang pasti nyalain tuh subscribe dan loncengnya tuh ya. Jadi teman-teman selalu dapat updatean dari Evolution Podcast. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang untuk Evolution Evolution. Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.